Jadi tahun 71, tahun depan, pastor itu perayaan pesta emasnya menginjakkan kaki di bumi Pulau Selima. Mungkin ada juga yang pernah dia baptis atau berkunjung ke stasi ya di daerahnya selatan. Dan dia sebagai pastor pada saat itu kemudian melihat fenomena penjualan barang-barang kuno begitu deras keluar, dan karena itu kemudian juga mereka lihat, oh ini pasti orang bule ini, kalau selatan pasti turisi, lihat turisi ha. Jadi lagi namanya orang lihat turisi, lah oh itu dia tepu barang-barang kuno namanya Wabanua, bapak pastoran, lalu punya halo ke ama, nah belum menggunakan KGP, kami dan mau sekolah, sebagainya lah ya, itu alasan-alasan. Jadi sementara pastor masuk ya, ini Nirono Mauritania, ya aja. Jadi lalu kemudian dia tidak beli awal-awal. Kenapa? Karena dia datang di sini bukan mendirikan museum, kan dia seorang imam. Tapi akhirnya tidak bisa dia tahan terus karena datang lagi yang lain, datang lagi, kalau tidak beli ya kami jual sama orang lain di Medan. Lalu ada di sini yang terkenal maklar hari itu ya, kenapa barang kuno si Sakrin komputer belum di transkrip dia ke digitalisasi menjadi naskah. Dan ini keunggulan kita, makanya yang seminar sudah 2 kali apa ini mereka ambil kesempatan untuk belajar dari dia, dari kesempatan itu. Jadi bukan hanya barang kuno, tapi semua aspek kehidupan orangnya dia tulis sejarah-sejarah itu. Dan itu yang menjadi pusaka yang sekarang ini. Tahun 90-an kemudian barang itu sudah mulai banyak, barang kuno ya maksudnya. Dia di dalam pada saat itu banyak petugas, lalu Dinas Tengah, di Lahirwa juga, di beberapa daerah. Dan di setiap stasi di mana dia tugas itu ada gudang barang kuno. Nah lama-lama mau diapain itu barang kuno, pusaka itu, warisan itu. Karena itu tahun 90 ada rapat di antara mereka untuk kepusin untuk memutuskan membuat museum. Sesungguhnya bukan di sini, tapi di dalam dulu. Nah sudah dipersiapkan tanah itu, kalau di bangunan itu ada tanah yang sudah diberi paspor untuk, karena dari Bawang Matalo ke Laguri kan lebih gampang ya di situ dan di tanah. Tetapi kemudian pertimbangan yang lain, Pastor Yohanes bukan kemudian lebih berat hatinya di sini, tetapi melihat kepentingan hari itu kan dia baru satu, belum dibagi-bagi ke beberapa kabupaten, dan semua orang belajar di kota Gunung Stoli. Ini kota pelajar lah ya, kota termaju. Dan kalau sudah ke seberang pada itu sudah hebat, sudah ke Gunung Stoli sudah hebat juga belajarnya. Semua ini muara orang belajar. Nah jadi bukan pariwisata, tetapi untuk pendidikan. Museum itu utamanya untuk pendidikan. Jadi makanya museum itu diputus kemudian di sini tahun 90 itu tadi untuk didirikan museum, apa ini didirikan yayasannya 91 supaya bisa berdiri museum. Dan tahun 95 kemudian pas 10 November itu batu pertama, peletakan batu pertama gedung ini, dan juga dibuka kegiatan museum secara resmi, itu pameran darurat. Jadi kita hitung di situ kegiatannya, walaupun tahun 1971 sebenarnya pastor ini sudah mulai mengumpulkan koleksi, sudah ada kegiatan sebelumnya. Mengapa itu didirikan? Pertama tadi untuk pendidikan apa? Kebudayaan dan tentang keniasan kita. Dan sekarang itu komik untuk itu. Jadi kalau kita lihat sekarang di sini ya kita lihat kan ada pantai. Nah, yang kita lihat ada buaya loh. Tadinya katanya pendidikan. Yang kita lihat ada tanaman-tanaman. Yang kita lihat ada beberapa rumah adat. Nah, itu adalah media. Kalau tidak ada itu, bayangkan kalau ada gedung lalu kemudian kita dirikan saja, kita taruh barang-barang pun di sana, tidak ada yang mau datang ke sini kan. Jadi kalau orang belajar pendidikan itu perlu stimulus. Stimulus itu
pemantik supaya orang belajar. Nah, orang belajar itu begitu, atmosfernya harus bagus, kemudian bagaimana menumbuhkan inspirasi mereka. Nah, lalu di museum ini kemudian dibuatlah begitu. Maka yang ada adalah semua di sini misalnya pohon langka kita tanam. Kenapa pohon langka? Karena memang itu pusaka. Jadi nama museum kita itu Museum Pusaka Nias, bukan Museum Budaya Nias. Karena kalau budaya dia hanya budaya. Budaya itu produk manusia. Ini produk manusia. Sementara pusaka itu ada dua, yaitu pusaka budaya. Paling tidak sebenarnya ada tiga itu ya. Ada pusaka saudana, ada pusaka alam. Nah, kalau dia pusaka alam itu semua yang ada di alam itu adalah pusaka. Misalnya ya, pohon itu pusaka. Karena kemudian apa hubungannya dengan budaya? Kalau tidak ada pusaka alam, budaya tidak akan berkembang. Kita ambil contoh kayu. Kalau tidak ada pohon, memang kita bisa membangun rumah adat, nggak bisa kan? Jadi itu ini adanya karena dia adalah museum pusakanya, bukan museum budaya. Jadi dia bukan hanya pusaka budaya, tetapi pusaka alam dan pusaka budaya yang visi misinya bagaimana melestarikan itu. Ada binatang juga di sini, karena itu pusaka alam. Ya, semua yang ada di alam Pulau Nias itu pusaka kita. Sama dengan Indonesia ini, semua yang ada tanah air itu pusaka kita kan, pusaka. Jadi itu apanya. Nah, kita ambil contoh harta, kita tidak anggap sebagai harta. Kita anggap harta itu hanya uang. Kayu itu kan harta juga. Kalau kita nilai secara ekonomis kan memang mahal juga kan. Nah, burung, kembali ke burung. Itu makanya sekarang kita lagi gencar juga kampanye tentang perlindungan satwa langka, Beonias. Banyak beo, tapi ada Beonias. Tidak semua beo itu yang ada di pasar Beonias. Perlu kita juga tahu itu ya. Tidak semua beo yang ada di pasar itu Beonias. Jadi kita punya beo tersendiri, namanya Magiau. Jadi kalau kita populerkan nama itu, dari apa harus kita sebut ini bukan Magiau. Beo itu secara umum. Ya, Magiau itu punya ciri khas yang lain lagi. Ini mengisi waktu kita supaya tahu ya. Yang lain lagi punya ciri khas. Dan mengapa kita lindungi itu ada dasarnya. Kenapa? Karena beo itu telah membuat Nias itu terkenal. Saya sama Christine belum bisa membuat Nias ini terkenal, saya merasa itu. Tapi beliau hanya dengan burung, dia berhasil menjadi iklan bahan promosi bagi Nias. Dulu sebelum ada media sosial dan alat-alat teknologi. Lain sekarang kan, dulu jauh sebelum ada HP, orang kenal itu sangat populer di daerah luar sana, bahkan di luar negeri, Beonias. Ini beo apa? Beonias. Dia tidak tahu orang Nias, dia tidak tahu Pulau Nias, tapi dia tahu burungnya Nias, burung orang Nias, dan burung orang Nias, burung Pulau Nias. Jadi itu satu membuat nama dikenal. Nah, itu begitu burung ini sebenarnya katakanlah berjasa, tetapi apa yang terjadi sekarang tidak ada lagi jenis burung itu. Itu saya lihat umpamanya beberapa kata atau sejumlah kata, nama, binatang, pohon, apapun sangat berbeda walaupun binatang itu sama atau pohon sama, tapi mengapa beda sangat berbeda namanya. Maka dari situ mengatakan pasti dari dulu ada suku-suku yang berbeda, beda bahasa. Mereka menyebutnya di sini Gidingin, atau menyebutnya di Terotaran Cia atau Tabalaea atau apapun yang di sini disebut Sauber. Di Terotaran apa? Basua, Endera, Cawat. Ondera. Iya. Jadi sangat berbeda ya. Kenapa itu? Kenapa muncul sangat berbeda kata itu ya?
bukan sengaja dibuat, melainkan itu dari asal usul berbeda. Itu dari segi bahasa, dan itu seharusnya masih ada penelitian tentang itu, tentang bahasa linguistik. Satu lagi, melihat ribuan tahun di Gua Tugitara kita sudah buat ekskavasi itu, terbukti sekarang 12.000 tahun lebih sudah ada orang di Gua Tugitara. Dekat di sini, 5 kilo dari sini. Dari mana mereka? Tidak. Mereka masuk ke Pulau Nias waktu masih menyatu Nias dengan Sumatera, jalan darat pada zaman es. Kalau semua hujan atau salju semua membeku di kutub utara, di kutub selatan, air laut turun. Muncul nampak pulau-pulau dan menyatu. Dulu menyatu Malaysia, Sumatera, Kalimantan, menyatu jalan darat bisa. Dan besar kemungkinan juga jalan darat bisa sampai ke Nias. Dan melalui ribuan tahun, menurut dugaan saya, secara kontinu ada yang masuk. Suku-suku, ada mungkin yang sama, ada yang berbeda. Yang karena tradisi kita menemukan suku Babela, Onobela. Yang di Gua itu keturunan Natsubatana, Lakuradana, beda mereka. Dan India sendiri, kita sudah memang beda mereka, beda ini, beda. Masih ada perasaan itu ya. Jadi, mengapa satu bahasa sekarang? Itu dugaan, itu keanehan mengapa yang baru masuk 600-700 tahun yang lalu mungkin dari Sumatera, keturunan Cina, mengapa bukan bahasa mereka menjadi umum di situ? Melainkan bahasa Austronesia yang sudah sangat tua, mengapa itu? Ya, kadang-kadang bisa dipikirkan pendatang laki-laki, mereka kawin di sini dengan perempuan, dan perempuan mungkin dominan dengan pendidikan anak dan di rumah, dan bahasa mereka itu kemudian seperti bahasa asli mereka tetap, dan pendatang ambil over bahasa mereka, bahasa Austronesia. Tentang bahasa Nias Selatan, ada yang buat studi dulu di Braun, ya, katanya bahasa sama di Nias, Utara dan Selatan, hanya seperti dialek khusus di Teluk Dalam, ya. Tapi menurut saya memang ada perbedaan di dalam, ya, dari dulu. Mengapa orang Nias Utara tidak mengerti bahasa Nias Selatan? Mengapa Nias Selatan mengerti bahasa Nias Utara? Karena Lama-lama tahu. dokumentasi bahasa terjadi melalui buku gereja. Dan buku gereja dipakai setiap hari Minggu atau hari lain juga. Dan buku gereja waktu itu karena misi Zending masuk di Nias Utara dan pakai bahasa dari sini, maka bahasa ini sudah dimengerti di Teluk Dalam juga karena terus-menerus dipakai. Jadi dari satu pihak gereja sangat berjasa untuk memelihara bahasa, tetapi itu dalam hal ini khusus bahasa Nias Utara, dan itu menjadi tersebar. Dan yang buku yang paling banyak dipakai, yang paling tersebar itu buku gereja. Buku lain tidak. Di sekolah itu bahasa Indonesia, ya. Dan dulu ada juga pada zaman Zending
satu buku sekolah Realian Cook, tapi juga bahasa Nias Utara dimasukkan. Jadi dalam hal itu ketinggalan Nias Selatan atau Gomo atau tempat lain, karena dari sini dominan bahasa Nias Utara dan ini umum dipakai. Sebaliknya juga kita di museum berusaha, tadi sudah disebut oleh direktur, kita berusaha untuk mengumpulkan tradisi lisan di setiap daerah dan mencatat itu sesuai dengan lafalan di setiap daerah dan menerbitkan itu di sini, pertama supaya tidak hilang, kedua supaya dapat kita menghayati dan mempelajari juga bahasa di masing-masing daerah dan tradisi lisan. Yang terakhir ini diterbitkan buku Mania Mölle, dan di situ ya melalui usaha museum juga baru diketahui nama asli itu bukan Mania Mölle, nama asli Mania Mölle. Tuata Mölle yang dari Gomo, dia merindukan Gomo waktu dia di Teluk Dalam. Merindukan itu mania Döde. Jadi siapa mania itu Tuata Mölle, maka dikatakan Mania Mölle. Nama kenamaan tidak diketahui itu lagi. Dikatakan saja mungkin pengaruh dari Nias Utara, Maina Ita, Maina Mölle. Jadi satu usaha kita menggarap yang asli dan meluruskan itu bagaimana itu dulu. Atau di Teluk Dalam, ya sekarang mereka sering sebut taci. Taci. Iya, sekarang udah berubah pada daki. Ya. Tapi itu daki, mengapa mereka daki? Karena 8 keturunan yang lalu ada yang masuk dari Huruna, Lelebaku. Ada yang masuk ke Teluk Dalam, itu si Tohonabana itu. Dan ada proses-proses, akhirnya dia kawin di sana dan diangkat menjadi si ulu di dalam desa Baru Gosali dan dia digelari Daki. Sedangkan Daki asli Bauma. Mereka sama kita ya, Daki pendatang dan Bauma. Jadi sebenarnya Daki asli itu Bauma. Dan yang datang dari Huruna itu Halawak menjadi Daki. Waktu saya di Tegecita dan ada pembangunan gereja di Sisarahili, itu simpang untuk jalan ada di atas. Tukang kita dulu belum bisa. Jadi mereka masih sangat menyadari secara hidup. Sekarang mungkin sudah 8 atau 9 generasi ya. Tapi mereka itu 13 generasi. Baik. Ada yang tanya Oke, jadi itu mengisi waktu tadi sebelum sudah datang semua yang teman-teman tadi ya. Kalau kadang-kadang dia suka dipanggil juga sama Albert sekali, tapi lebih keren dipanggil Tian. Yang di pojok di sana itu yang lagi itu namanya Putri Marga Harefa. Halo Putri. Oke. Yang kemudian yang pakai apa baju yang pakai apa ini namanya Nidaman Harefa. Takut ya nanti telanjang kalau dia buka bajunya. Yang berikutnya ini dari Gomo Pak Fauzi Sekilaiya. Oh, Palaya. Dan yang satu lagi adalah Ibu Hatimah Farasi. Oh, Ibu. Saya perkenalkan ini namanya Rani Lauli ya. Calonnya. Jadi saya sendiri sebenarnya saya dari Ilmu Raya
Geraya maka ada Tuhan. Jadi bukan orang lain, kita semua di pulaunya sini Basudara. Dan itu singkat. Ada pertanyaan khusus. Ada lagi pertanyaan lagi. Kan Silakan minum airnya ya, apa ala kadarnya sama apanya ya. Iya, iya silakan. Mana? Ini Pak. YouTube. Ah, sengaja Pak. Ya, karena dia pegang apa tadi? Sengaja. Jadi satu lagi ini seorang anak muda berbakat kita punya di museum namanya Filemon Pulu. Ya Anak muda berbakat. Walaupun anak muda namanya tapi sudah dipanggil Amarani. Amarani. Jadi itu namanya ya. Ini sering ke Tunggal juga karena biasanya kalau ada tamu kita dia yang menjadi kayak di sana ya. Ada beberapa orang kita dari sana. Dia teman SMP. Nah sekarang kita balik lagi siapa keluarga punamu tentang Nias tentang apa? Kasih kesempatan kepada Domis dulu. Kalau ada orang lain sih kami juga suka mendengarkan dari orang dulu, jangan si Domis dulu. ada pertanyaan saya mengenai Gilead Taniha. Kan dia dari Gilidamovo ya. Gilidamovo menjadi Sondregiasi, setelah itu menjadi Gilead atau kamu Sondregiasi. Jadi kamu nggak tahu apa ada yang salah nanti urutan itu, cuman Pertama, pertampingan mereka Orahili dan Orahili belum ada pamatnya. Orahili di atas, kemudian jalan raya, sebelah jalan raya bukit kecil, dan di belakang bukit kecil Batu Buaya, sungai. Di antara Batu Buaya dan jalan itu desa mereka dulu di Samovo. Tapi mungkin dekangan dengan Orahili, maka mereka pindah di sana, dan yang waktu itu si Ulu Samovo dan didirikan Bandua disebut Hili Samovo. Itu kemudian Hili Mondege Raya dan sebagian di bawah jalan sekarang Hili Sondrege Asi dan di atas Hili Mondege Raya. Hilyamet apa? ya itu sih udah berarti clear ya mengenai hal kenapa bisa berubah. Tapi aku juga sering dengar cerita dari orang tua zaman dulu, katanya ada mungkin yang disebut tadi Jamovo ya, ada Samovo ini, apakah benar cerita itu katanya ketika beranjak dari Orahili dia memegang batu sebesar yang kalau sekarang nggak bisa diangkat sama orang gitu loh. Jadi kok bisa batu sebesar itu bisa diangkat sama Amada Samovo? Itu yang menjadi pertanyaan saya. Itu seperti dikatakan Presiden Jokowi mendirikan jembatan ini, bukan dia berkata ya. Jadi kalau si Ulu ketika dia bilang ya dia usahakan itu. Karena kata mereka dia angkat sendiri gitu. Yang lain yang begitu beda di nada Chile yang dia juga bisa angkat, bisa sarapan di bukit dan makan siang di Lagundi. Bisa saja Pastor, mengingat karena sekarang udah teknologi maju dan banyak tentunya pelajar, mahasiswa dan kita semua mengadopsi atau mempelajari bahasa-bahasa baru, contohnya bahasa asing atau mungkin bahasa dari daerah lain. Kira-kira Pastor, bagaimana cara untuk mempertahankan bahasa pure, bahasa Nias, biar tidak
tergeser mungkin beberapa istilah-istilah memang yang pure kayak bahasa Nias gitu loh Pastor. Itu aja. Jadi yang pertama untuk mempertahankan bahasa kita Nias, jangan malu. Dia datang ke Jakarta, ke Medan, ditanya dari mana, kamu dari mana? Atau di mana? Oh dari Medan. Pasti Medan, oh Medan, sapinya. Si Olga dikata ya, tapi disebut tidak. Belum sikol. Jadi lama kita tanya, akhirnya sampai ke kampung, malu menyebut kampung sendiri. Jadi lebih baik kalau ditanya dari mana, sebut saja kampung kalian. Kalau dia tidak tahu, biar dia cari. Tapi kampung saya ini di Pulau Nias. Kemudian, ya kita menghormati orang lain, bukan hanya pakai bahasa kita yang lain seperti Aukan. Ada sopan-sopan itu umpamanya sama kami. Di meja itu ada orang utara atau selatan atau Batak, ya dipakai bahasa Indonesia, jangan diautkan orang kan. Jadi tapi di tempat lain di mana mungkin kita tetap pakai bahasa Nias. Dan saya sangka satu bantuan dalam hal itu terutama di gereja di seluruh Pulau Nias dasar bahasa Nias. Kecuali kota Teluk Dalam mungkin Protestan, Katolik pakai bahasa Indonesia ya. Tapi di semua kampung atau stasi kecil atau Hindia Maita mungkin bahasa Nias dipakai. Jadi itu salah satu panduan bagi kita untuk mempertahankan bahasa Nias. Dan yang lain lagi yang sulit itu Nias tidak punya budaya untuk membaca buku. Selain ada budaya untuk membaca buku, ada sekian banyak buku dalam bahasa Nias bisa dibaca. Dulu orang nenek moyang, tidak, kakek dan nenek tinggal di rumah dengan cucu dan orang tua di ladang. Dan apakah kakek dan nenek dengan cucu di tengah, mereka ceritakan mana-mana atau apapun, semua dalam bahasa Nias, sehingga masuk dalam hati anak itu. Sekarang ini tidak ada lagi ya, nenek dan kakek sulit ditemukan lagi atau orang tua di tempat lain. Dan banyak pengaruh itu sekarang HP dan TV dan lain, sehingga anak itu nanti sudah lebih pintar, lebih cepat tahu bahasa Indonesia. Ya, tapi bagus dalam kelompok atau dalam usaha tersendiri pakai bahasa Indonesia supaya apalagi supaya tetap dipertahankan. Sadar akan bahwa kita punya satu bahasa dan kita malu tentang itu dan kita pakai. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin menanyakan, ini masih seputar ilmu linguistik tentang kebahasan Kepulauan Nias. Tadi Pak Pastor mengatakan bahwasannya bahasa itu digenerasikan atau disebarkan melalui gereja dengan melalui lagu rohani, nyanyi-nyanyi, kitab suci. Jadi kebanyakan digunakan itu bahasanya setara. Saya sih menerima ya, karena jelas
rata-rata kepercayaannya, kepulauan Nias itu adalah Kristiani. Nah, yang menjadi bahan pertanyaan saya, Pak Pastor, kok bisa terjadi dialek atau perbedaan baik itu pengucapan maupun penulisan? Itu yang masih bisa menjadi pertanyaan besar buat saya dan buat kami. Terima kasih. Air yang kita minum itu sebabnya beda daerah, beda air yang kita minum, beda dafaran. Dan ya wilayah atau daerah ada bisa mempengaruhi orang yang ditukin di pinggir sungai itu beda dengan yang kita di sawah atau apa. Jadi daerah mempengaruhi itu. Kemudian doa ini berbeda. Pakai apa? Pakai si. Ini Mojekaya. Bahkan maka luo yang bilang halus-halus, hopul. Jadi memang itu muncul saja di daerah. Mengapa itu dasar pengaruh lingkungan dan kemudian asal usul dari mana beda-beda. Kalau di Bogor kuat itu sudah kuat sekali, tapi dari itu memang dari dulu di Pulau Nias tidak ada banyak hubungan, sangat tidak ada hubungan laut atau apapun. Jadi orang sungguh tinggal dalam isolasi. Kampung ini, desa ini isolasi. Dan kalau isolasi itu kuat itu bahasa bisa berkembang ke beda. Menurut saya mungkin itu hanya komentar saja karena sudah sekarang kita komplit. Kami serahkan kepada Pak Ahmad Iskar untuk memandu acara. KBN, rombongannya, timnya semua dan juga IPNI. Tidak salah? Selamat datang di Museum Pusaka Nias Serang dengan kedatangan kalian semua. Ya Bu. Yang kami hormati Pastor, Ketua Yayasan Pusaka Nias, yang kami hormati Bapak Direktur Museum Pusaka Nias, yang kami hormati Ketua KBN dan semua rombongan, dan juga Ketua IPNI semua rombongan. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan di mana kita berkumpul di Omobale ini jauh-jauh dari Teluk Dalam. Siang ini bisa kita bertemu, saling sharing dengan apa yang ada di museum dan apa tentang budaya Nias. Dengan singkat, sekarang ada dua saja acara kita, yaitu sepatah kata yang mewakili KBN dan IPNI, atau dua? Sama-sama? Satu saja. Dari KBN dan IPNI, dan kedua sepatah kata dari Bapak Direktur juga. Dan mungkin kalau ada disampaikan juga Pastor nanti sekaligus doa penutup buat kita. Sekarang diberikan waktu kepada yang mewakili kedua, jadi dipersilakan. Oke, terima kasih kepada protokol yang telah memberikan kami waktu. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Angelus Domeswau dan saya Ketua Ikatan Pemuda Nias Indonesia di wilayah Nias Selatan. Dan kebetulan baru satu-satunya cabang di Nias Timur. Dan di sini juga ada KBN yang mana pendirinya tidak datang, tidak bisa karena ada urusan pengurus administrasi
pembentukan UNIRA, Universitas Nias Raya di Selatan. Kebetulan beliau salah satu panitianya di dalamnya. Jadi beliau tidak bisa hadir bersama-sama dengan kita pada siang hari ini. Yang saya hormati Bapak Pastor Yohanes sebagai Ketua Yayasan dari Museum Pusaka Nias, dan yang saya hormati Pak Direktur yaitu Pak Nataludua, dan yang saya hormati saya tidak tahu apa saja, tapi saya keseluruhan ya staf daripada MPN ini, dan terlebih-lebih kepada teman-teman saya yang mana sudah capek dan sebenarnya mau istirahat, mungkin udah jam siang, jadi masih bertahan sampai saat ini. Kebetulan kita sudah disuguhkan snack, jadi cobalah kita untuk bertahan beberapa menit. Saya di sini ingin menyampaikan bahwa kami dari IPNI dan KBN memiliki rasa empati, simpati terhadap MPN sejak kami mengikuti webinar ya tentang yang waktu itu narasumbernya adalah Pastor Yohanes, dan di situ kami karena webinar tersebut juga diadakan untuk menggalang dana. Jadi kami di situ mulai melihat kenapa kami melihat informasi itu di media sosial bahwa diadakannya webinar ini karena masa Covid ini MPN tidak bisa beroperasi dengan seperti biasanya. Jadi akhirnya ada juga dari yaitu Ibu Rebecca yang pendiri KBN kirim ke saya chat pesan bahwa mari kita berdonasi. Akhirnya singkatnya kami berbicara. Saya bilang, Kak, kebetulan saya panggil kakak, Kak, kalau kita ngasih 50.000 atau 10.000 hanya sampai di situ yang kita bisa perbuat. Bagaimana kalau kita berbuat lebih? Terus katanya, terus bagaimana? Maksudnya gimana? Akhirnya saya bilang, ya kita adakanlah penggalang dana semacamnya. Yang penting masalah-masalah teknis nanti kita bisa bicarakan. Akhirnya kami putuskan untuk bertemu, dan di sini saya tidak pernah ragukan lagi. Di sebelah kiri saya ini ada Kak Kristina Sari. Dia bukan orang Nias. Tapi dia sangat peduli untuk MPN ini. Aku juga belum tahu kenapa. Tapi mudah-mudahan apa yang dilakukan ini mendorong pemuda-pemuda yang memang asli Nias untuk lebih punya empati dan simpati terhadap MPN ini. Dan setelah bertemu, dan kenapa saya singgung tadi Kak Kristina? Karena Kak Kristina inilah yang memberikan ide jadinya. Akhirnya muncul ide untuk membuat penggalang dana dalam bentuk konser. Jadi waktu itu kami mulai berkumpul, teman-teman anggota juga kami tanyakan, bagaimana kesediaan kita apabila kita mengadakan konser, punya waktu enggak? Semua setuju. Dan yang berarti pemuda-pemuda Nias yang selama ini kita bisa lihat dari luar bahwa mereka hanya mementingkan diri sendiri, ternyata punya sisi dari hati kecil mereka untuk peduli juga kepada yang lain. Dari situ akhirnya muncullah konser amal ini untuk Museum Pusaka Nias. Dan kami mengadakan acara ini selama 4 minggu, setiap malam minggu di bulan Juni kemarin. Dan kami di sini benar-benar pure, tidak ada yang namanya imbalan yang kami terima. Bahkan kami di sini ikutan memberikan contohnya, kalau setiap kali konser kami di sini
ada yang nyumbang beras, ada yang nyumbang minyak, ada yang nyumbang sayur. Jadi dari situ ada yang namanya kekompakan dalam sebuah organisasi. Dan jujur saya sebagai ketua daripada IKNI melihat pemuda-pemuda khususnya kami di Nia Selatan tercipta yang namanya kekompakan dan gotong royong yang selama ini sebenarnya sudah ada di zamannya para leluhur kita. Jadi dari singkat cerita lagi, acara ini sudah selesai dan kami berpikir bahwa uang ini kalau kita transfer sepertinya kurang elok. Ya. Berhubung juga teman-teman, aku melihat kegigihan, kecapaian mereka waktu konser-konser amal itu. Jadi udahlah sekalian kita refresh, terus kita juga sembari menyerahkan sumbangan ini, donasi ini, walaupun dalam masih belum jumlah yang banyak, tapi setidaknya kami sebagai pemudi dari Nia Selatan punya rasa empati yang memang benar-benar tulus dari hati kami. Dan yang lebih ini lagi, lebih baik lagi adalah ketika ada teman-teman dari pemain musik yang memang punya keahlian khusus dalam musik, tiba-tiba muncul, padahal mereka bukan dari. Akhirnya mereka juga datang di sini, tapi mungkin mana? Oh ini ada Bang Lutman di sana. Ya jadi mereka mengupayakan, padahal tak ada kepikiran sebelumnya bahwa mereka akan membantu. Mereka pertama mengisi acara, tiba-tiba mereka menyodorkan diri untuk ayo kami juga mau membantu. Jadi itulah cerita kenapa bisa sampai saat ini kita bisa bertemu. Dan kalau masalah hal-hal yang lain yang mungkin dari tadi kami masuk dan mungkin dari informasi sempat kami komunikasi juga dengan Pak Duha, maafkanlah kami apabila banyak kesalahan-kesalahan yang kurang sopan ya di saat kami meminta informasi ataupun di saat ini yang tadinya kami janji jam 10 udah harus nyampe di Museum Pusaka Nias, ternyata banyak hal yang tidak terduga di jalan, banyak maaf teman-teman pada maaf darat, jadi agak terhambat. Kami setiap ada yang ini mengeluarkan sesuatu ya udah berhenti bentar dan menghabiskan waktu beberapa menit. Jadi saya pikir hanya ini saja dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti selanjutnya akan kami lanjutkan nanti dengan penyiaran itu, mungkin akan langsung saja. Oke, karena Dua bilang ini langsung saja, makanya kepada bendahara untuk bisa dibayar di situ. Ya. Ada masuk sedikit deh, semuanya masuk. Kita saksikan sama-sama ya. Oke, terima kasih Pastor. Kalau boleh jujur,
nilainya sangat kecil, tidak seperti kawan-kawan pemuda Nias yang lainnya. Karena aku juga sering lihat story-storynya dari MPN, dari kawan saya Filemon, melihat ininya mereka mungkin lebih besar dari situ. Tapi lihat dari ketulusan kami, Pak. Kami di sini selalu berupaya, dan semoga ke depan juga Museum Pusaka Nias, kami berharap Museum Pusaka Nias kembali pulih seperti semula, walaupun tidak meningkat tapi kembali pulih seperti semula. Dan itu saja yang bisa sampaikan. Kalau ada dari kawan yang mau sampaikan, jadi itu saja. Uwaitakefu Yahoo. Sabagele dina kesino labe ke mah mengingat tadi permintaan dari duta wisata bahwa bagaimana supaya lestari, mungkin kadang-kadang buka-buka baru kali itu dah ya, bahasa Kristoli di dalam tak masalah ya. Padua le upaema sebab bede bahwa kita fefu Yahoo. Pastor yang kami cintai, yang kami hormati, kusumane mapa mas ilmu gei, ira kali kusema ira akima, mana Ibu Sari tadi juga saya lihat ada dari tempat lain. Bagi saya itu paling menyentuh, Ibu Sari dengan si Dion ya, karena mereka hadir di sini bersama kita untuk turut bersama-sama bergotong royong. Kehadiran kita pagi ini membuat saya, membuat kami, membuat semua staf merasa bahwa rupanya pekerjaan kita yang dulu sering kalau ditanya, kamu kerja di mana? Kerja di mesin air. Itu pasti yang menggosok giginya buaya. Nah, kerja kamu apa? Ya, mencuci pantatnya monyet. Pasti begitu. Tetapi tadi sudah kita bicara sedikit tentang apa yang ada di museum dan mengapa begitu. Itu baru segelintir loh. Karena kita jawab sewaktu, dan juga kalau bagian mendalami kita diskusi lagi. Pada pagi hari ini kami merasa terkuatkan karena tadinya pasti tidak dilirik orang, dan rupanya itu penghargaan kami dapat yang sebesar-besarnya dengan kehadiran kalian pada pagi hari ini. Kehadiran kalian menghargai. Kalau orang lain melihat, oh itu pencuci pantatnya monyet dan penggosok giginya buaya, pagi ini rupanya bukan itu yang kami dapat. Penghargaan, ikut berpartisipasi dalam melakukan visi misi Museum Pusaka Nias. Kita tepuk tangan untuk itu satu. Yang kedua, bicara soal nilai. Bakeda, mudah-mudahan kita bisa paham. Lamane-mane, ide jaga luar, ige buah jilo alua. Apa artinya itu? Jangan mimpi besar-besar. Oh, aku bantu nanti. Kapan bantunya? Gak pernah. Ya aku pasti apa? Saudaramu ini kita bantu. Gak pernah munculnya besar. Ya besar itu, tapi mimpi belum pernah terwujud. Yang terwujud itulah yang kita lihat. Sekarang kamu kecil, kita bersama. Karena seharusnya kita malu sama pastor ini. Saya sendiri malu ya. Jiwa raganya, dedikasinya. Mohon maaf kalau ini saya harus bongkar ya. Dulu pastor ini nggak makan siang. Lalu saya artikan, penghematan makan siang pastor ini hanya untuk memajukan, ngapain ya? Tidak makan siang. Lalu jatuh sakit beberapa kali. Ini hanya untuk memajukan sesuatu, membuat sesuatu di Pulau Nias yang unik dan untuk perbaikan Pulau Nias ini. Biasanya yang kita dapat citra itu kan jelek-jelek semua. Nias terbelakang, Nias termiskin, Nias teriri, orang Nias malas. Semua yang jelek-jelek. Kapan yang baiknya? Paling lompat batu. Setelah lompat batu apa? Kan itu kan. Nah, kalau kita tunjukkan bahwa banyak yang unik, ada yang terbaik,
dan museum ini kita mendapat pujian dari berbagai tempat, biasanya itu sesuatu yang apa? Bukan hanya kita patut bangga untuk itu, dan itu karena itu kita patut menghargai pastor kita ini. Kita tepuk tangan untuk pastor kita ini. Kehadiran kalian hari ini saya sebut sebagai hadiah pertama, hari pertama ulang tahun pastor. Kemarin dia ulang tahun. Kehadiran kalian adalah ulang tahun terbesar dalam hidup pastor itu datang. Saya bukan membesarkan itu, bukan karena nilai, tetapi kamu berkorban mendukung apa yang dia lakukan. Kemarin dia di khotbahnya mengatakan supaya orang yang datang ke museum ini mendapatkan damai dan kebahagiaan. Anda telah ikut membuat orang mendapatkan damai dan kebahagiaan dalam situ, merasakan betapa indahnya ciptaan Tuhan. Itu yang dilakukan. Jadi adik-adik, Bapak Ibu, kalau ada program museum pusatanya sekali senang kalau kita sama-sama. Seyogyanya tahun ini kita pesta perak 25 tahun. Saya sudah rencanakan begini, nanti kita dalam benak saya sudah amburadul. Panitia ini di mana ya? Apa kegiatannya yang ini? Tapi COVID datang. Sebelumnya saya bongkar saja, sudah itu saya kirim dokumen sama saudara kita Domes. Ini keadaan real di museum setelah COVID. Sebelum COVID juga kita kirim. Selama ini sebenarnya kita dari hal tergantung pada donor, pada pastor kita, pada sponsor, lalu kita berusaha supaya ini mandiri, supaya bisa jalan. Sudah capai 70-75%. Itu artinya bisa membiayai diri sendiri dari penghasilan yang ada, mulai dari rumah adat yang tadi hanya ditinggalkan saja supaya kemudian orang merasakan dengan membayar donasi tinggal kebersihan untuk penyelamatan rumah itu. Setiap pengunjung yang datang di sini sesungguhnya bukan bayar tiket, itu yang kita sebut ya. Setiap pengunjung yang tinggal di rumah yang masuk ke ruang bukan bayar tiket. Anda telah ikut untuk menyelamatkan museum ini dalam visi misi pelestarian budaya dan pusaka alam kolonial. Karena kalau kita tidak membayar tiket, ya museum ini bagaimana beroperasi? Bukan hanya ini kegiatan museum itu, di desa-desa banyak kegiatan, ya mencoba bermimpi supaya destinasi wisata juga tertata dari berbasis kebudayaan dan alam. Tetapi ya itulah yang kita alami di sini. Orang hanya pikir mungkin dulu banyak sekali uang kita. Persis 1 sen pun penghasilan sejak Maret itu nggak ada, dan banyak dirumahkan. Sudah mimpi-mimpi buruk kita ini gimana? Ya kita tutup, kita jual aset lain sebagainya sampai ke situ lah ya. Karena kalau terus menerus ini virus gimana? Tapi ternyata banyak Tuhan itu Allah yang maha baik. Sejak didirikan museum ini belum pernah dipikirkan begini. Tidak ada perencanaan strategis. Ya, tidak ada nanti begini enggak. Semua berjalan atau mengalir seperti air. Dan tidak ada profesor doktor yang semua orang kampung kami yang ada di sini. Kecuali yang digelari kalau di luar, pastori selalu dibilang bukan pastor tapi profesor. Karena P mungkin diartikan sebagai profesor. Jadi dia sesungguhnya pastor, bukan profesor. Nah, memang benar profesor, ahli budaya kita, karena apa yang kita tidak tahu hanya kepadanya kita bisa bertanya. Dan karena itu saudara-saudari sekalian, kami sungguh berterima kasih kepada kedua kelompok ini, KBN dan juga IKNI. Dan terlebih dari situ bukan pada organisasi, kepada setiap individu itu lebih, karena gak ada artinya organisasi itu kalau hati setiap individu itu tidak ikut. Gak ada, gak bisa jalan. Oleh karena ketulusan pula, bahkan tadi saya minum kemudian ada yang mabuk datang ke sini, itu bagi kita sesuatu banget. Sesuatu banget, bukan karena uang, tapi Anda bermimpi, Anda melakukan sesuatu. Kepedulian sosial itu ada, dan itulah karakter yang seharusnya kita tumbuh kembangkan, yaitu OBW, murah hati.
suka memberi, suka menolong dengan tulus. Karena itulah ciri khas kita seharusnya onomiha, yang bukan hanya menonjol karena iri hati, tapi melainkan tak ada kata yang lebih tidak ada yang bisa kami tawarkan atas sesuatu, kecuali kami bisa mengatakan atas nama Yayasan Pusaka Nias dan Museum Pusaka Nias mengucapkan terima kasih atas jerih payah saudara-saudari sekalian yang bersusah payah. Saya lihat itu, saya ikuti online live konsernya malam. Walaupun kadang-kadang suka dukanya ada, saya lihat pas anak-anak datang, kemudian ada masih sepi pengunjung, kemudian apa, pasti gelisah itu kan timnya kan, ada gelisah. Saya rasakan itu karena saya tonton live. Jadi saya bilang ini pasti gelisah kali lah orang-orang ini, gelisah gimana. Dan kegelisahanmu itu yang lebih besar karena Anda telah merelakan hatimu untuk Museum Pusaka Nias. Setuju kan? Setuju. Dan kita harap bukan hanya kelak kalau ada kegiatan-kegiatan kita juga kenalah museum lebih bagus, mungkin karena manfaatnya. Karena Anda tadi saya lihat ya, saya jujur mengatakan mungkin belum merasakan apa sih museum, itu masih misteri ya bagi saya. Kenapa kita harus dukung dia? Kenapa mesti? Mungkin menyusul nanti kami kasih semacam karena organisasi, karena tadi sebenarnya dalam hati saya kami kasih sejenis ucapan terima kasih penghargaan. Tapi ini saya belum tahu persis ini komunitasnya gimana ya, supaya tidak salah. Maka kami tidak buatkan, kemudian saya undurkan diri, sudah saya bicarakan sebenarnya dengan teknisi kita. Jadi apakah kami nanti dua kasih ini dan semacam penghargaan itu kami akan sampaikan kepada pengurus menyusul, kami akan sampaikan. Terharu bukan karena besarnya apa, tetapi karena hatimu telah ikut, tenagamu, pemikiranmu, kamu telah relakan untuk kemajuan kita di Pulau Nias, bukan untuk museum ini, karena museum adalah untuk orang-orang kita di Pulau Nias dan untuk dunia. Ini sudah dirasakan untuk dunia. Jadi terima kasih atas pengorbanan Anda. Wabaita fefu Yahoo. Baik, terima kasih kepada Bapak Direktur. Sekarang doa yang dipimpin oleh Sahabat saya tulus, umur saya apa? Tidak ada lagi. Mereka sudah. Dan dari sana tidak ada lagi kebijakan. Jadi itu memang saya mengalami itu tiba-tiba ada perubahan besar, tidak ada mereka lagi. Dan itu minta kemana-mana ya, mencari-cari sebuah tolong. Dan karena itu menambahkan itu, saya juga sangat senang sekarang ada komunitas Pale Dauno dan Ibni datang ke sini untuk, dan sudah berusaha selama 1 bulan untuk mencari dana untuk membantu kita di museum. Satu saran, satu usul, kalau tidak mau mabuk di mobil dulu orang Teluk dalam 3 hari jalan kaki ke Gunung Sidoni. Ayo kena mana? Ikut ujian. Kemudian karena ketua kita dari Jamaika, semua artefak kita beli dulu ya, karena sudah kita dapat ada perbedaan. Emmanuel Poluaka dari Jamaika, ya, dia memberikan putusan nau sebuah. Kalau kita masuk pameran pertama itu, di situ tutup sebuah dari dia. Saya sudah kasih imbalan uang situ. Dia kembalikan, tidak menerima. Biar itu sebagai sumbangan dari saya ganti dosa-dosa leluhur kami. Jadi pengalaman
pengalaman luar biasa. Dia tidak terima apapun dan jadi kami itu kita kaitkan dan kita sekarang juga seperti di Utara karena rumah Pale ini Pale dan itu komunitas Pale tahun ya dari Pale itu juga itu mengingatkan kita seperti di Jalur Dalam di sini dan rumah dulu orang di sini tanya dari Septikut Pastor, jangan tulis Pak, jangan tulis Jalur Dalam, jangan tulis Nias. Kenapa? Karena dari dia Utara tidak ada. Dan di situ bisa, ini bukan hanya bahasa berbeda, budaya atau kepercayaan berbeda di sini. Mereka tidak boleh kasih sesuatu nanti dikutuk oleh nenek moyang. Jadi itu kepercayaan, tidak boleh kasih sesuatu. Maka dari dia Utara tidak banyak kita menemukan di dalam ya, karena mereka tidak mau kasih. Walaupun kadang-kadang tersembunyi mereka Tuhan besar. Tapi dari dia Utara masih sangat miskin kita di museum ya. Mudah-mudahan masa depan ada perubahan lagi ya. Jadi bersama dengan apa yang sudah dikatakan saya tidak tambahkan itu lagi. Ucapkan banyak terima kasih atas amplop yang sangat berisi ini dan bukan hanya melihat nilai melainkan hati kalian yang datang dan yang mengusahakan itu. Untuk itu terima kasih banyak sama Böle. Yang sudah ni kami ayah, enai iawe kami dan dia goi palala nama ngabuli kami, bapa usaha kami, enai berhasil. Yahoo. Yahoo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal, Tuhan yang Maha Esa, dalam nama-Mu kami berkumpul di sini. Allah adalah kasih. Engkau kami juga sebut Bapa. Waktu Yesus Putramu berdoa, dia berdoa, ya Bapa. Aku telah memberitahukan kepada mereka nama-Mu. Apa itu nama? Nama Allah ialah Bapa. Maka kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa kami, karena Engkau seorang Bapa yang terus menerus hendak memelihara hidup kami dan menuntut kami di jalan hidup kami supaya akhirnya kami sampai di rumah Bapa di surga. Untuk itu kami mohon sekarang juga untuk semua anggota KBN dan IPNI dan semua simpatisan yang ikut serta dalam empati itu, supaya Engkau memberkati dan melindungi mereka dan senantiasa membahagiakan mereka dalam kehadiran-Mu. Ini kami mohon dalam Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan Pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian diberkati dan dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi, ya Ahobu. Salam museum. Museum Nias itu. Museum Pusaka Nias. Yes. Oke. Sekali lagi, salam museum. Museum Nias itu. Museum Pusaka Nias.